Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita membahas mengenai susunan saraf pusat. Oke, berikutnya. Susunan saraf pusat, coba ini bawahnya nggak ada lagi nih. Nah, susunan saraf pusat itu terdiri dari otak. Otak itu ada cerebrum, otak besar, kemudian cerebellum, otak kecil, dan trunkus cerebri atau batang otak. Kemudian yang berikutnya adalah medula spinalis. Medula spinalis itu sumsum tulang belakang. Seperti bisa Anda lihat pada gambar. Ini ada beberapa bagian pons ya. Oke, berikutnya. Nah, ini cerebrum atau otak besar. Ini pada bagian di sini ada beberapa bagian, yaitu ada corpus callosum, ada hipotalamus, ada cerebral cortex. Cerebral cortex itu lapisan kulit paling luar, ya, cortex. Kemudian di bawah ada thalamus, ya, itu ada brainstem yang terdiri dari midbrain, kemudian pons dan medulla oblongata. Kemudian di sebelah kanan bawah ada cerebellum atau otak kecil. Oke, berikutnya hemispherium cerebri. Ini jadi kalau kita lihat bagiannya itu ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada temporalis dan occipitalis. Kemudian di bawah ada cerebellum. Jadi semuanya saling berkaitan. Nama ini sesuai dengan kepala, tulang tengkorak kepala. Ya, ada frontalis, parietalis, temporalis dan occipitalis. Berikutnya korteks cerebri. Ini yang penting ada nomor-nomornya, ini merupakan petunjuk bahwa itu yang nanti akan diundang di dalam brochure pemantapan Profesor PPK Mawar. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sejak hari ini sampai tanggal 12 April itu ini kok ada dua kali mengisi form diskusi ya. Jadi kalau sudah punya halo, ancang-ancang saya mau ke halo, ini ada double suara gimana? Halo? Halo? Kok ada double suara gimana? Ya, coba kita perhatikan kembali. Ini pada korteks cerebri itu ada nomor-nomor. Itu menunjukkan bahwa otak itu mengurusi berbagai macam hal, baik itu yang berkaitan dengan tungkai, tangan, kepala, badan, organ dan sebagainya. Itu dipisah-pisah. Ini merupakan petunjuk bahwa kalau misalnya di bagian kepala bagian belakang
yang mengalami kerusakan itu yang tidak berfungsi di nomor berapa. Kemudian di belakang, di tengah, di depan itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada encephalitis atau radang pada otak itu tergantung bagian otak yang mana yang tertekan, dan yang jelas bahwa kerusakan pada otak itu tidak bisa regenerasi atau tumbuh kembali, berbeda dengan yang nanti kita bicarakan pada saraf tepi itu bisa regenerasi. Jadi ini yang penting tahu daerah wilayah-wilayah itu dibagi-bagi fungsinya. Oke, berikutnya. Ini juga kelihatannya juga sama saja. Jadi ada berbagai bagian daripada otak. Ini bisa dibaca sendiri bagian-bagiannya. Kemudian juga ada batang otak dan cerebellum atau otak kecil. Oke, berikutnya. Ini subkorteks, juga ada beberapa sub, itu berarti di bawah korteks atau di bawah selaput otak bagian luar. Itu bentuknya seperti ini kecil-kecil, ya. Fungsinya tidak bisa dipisahkan dari korteks cerebri karena sangat terkait dan nanti masuk ke dalam otak. Kalau bagian-bagiannya ini bisa dibaca sendiri. Oke, berikutnya selaput otak. Pada gambar ini yang biru itu meningis atau selaput otak. Kalau di sebelah kanannya ini, kalau dirobek kemudian dibesarkan, dilihat secara mikroskopis, maka bentuknya seperti gambar bawah sebelah kanan. Dan ini tidak bisa terlihat langsung dengan pandangan mata, jadi harus dengan mikroskop. Oke, berikutnya. Nah, cerebellum ini sangat penting perbedaan fungsinya, di mana di sini sudah dijelaskan. Kalau dibelah ini kelihatannya seperti itu, kiri kanan. Kemudian fungsinya pertama untuk keseimbangan, kedua untuk sikap, tiga untuk tonus otot. Nah, perlu saya jelaskan di sini, ketika terbentur pada occipital itu sering sekali cerebellum menjadi sangat terganggu, ya, sehingga gangguannya orangnya tidak bisa berjalan, keseimbangan berdiri juga terganggu, apalagi berjalan. Kemudian untuk mempertahankan sikap tertentu, misalnya seperti orang sholat, rukuk, itu tidak bisa mempertahankan untuk sikap rukuknya. Kemudian tonus otot. Tonus otot itu bahwa kekuatan otot itu tergantung daripada kontraksi atau dari tonus ototnya itu. Jadi kalau misalkan orang memegang benda atau barbel 1 kilo sama 5 kilo, maka mengangkatnya harus berbeda. Nah, di sini tonus otot itu akan menjadi bertambah ketika mengangkat 3 kilo menjadi 5 kilo. Sebaliknya kalau 5 kilo turun menjadi 1 kilo, ya tonusnya menjadi berkurang. Nah, ini sangat
dipengaruhi fungsi daripada cerebellum itu sendiri. Kalau pada bagian yang lain tadi pada korteks itu bagiannya banyak sekali sehingga kalau misalkan terbentur pada bagian kiri atas maka bagian tertentu tidak berfungsi, dan sekali lagi bahwa susunan saraf pusat itu tidak bisa regenerasi. Terus kemudian kalau stroke, jadi tensinya tinggi, kemudian arterinya itu pecah, maka yang rusak itu di bagian dalam, bukan di bagian korteks. Sehingga yang mengalami kerusakan itu juga berbeda, di mana nanti di bagian bawah ada medula oblongata itu menyimpang kanan dan kiri. Oke, kita lihat berikutnya. Trunkus cervi. Jadi tadi ada beberapa bagian. Ini bisa dilihat pada gambarnya, ada diencephalon, ada mesencephalon, kemudian pons faroli, kemudian ada medula oblongata dan hypofise. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Oke, berikutnya. Nah, diencephalon itu bagian teratas dari trunkus cervi, jalannya dilewati serabut ascendens dan descendens antara otak dan medula spinalis. Jadi ada serabut yang ke atas dan yang ke bawah menuju medula spinalis dan otak. Kemudian pada bagian ini itu ada nukleus nervus 3 dan nervus 4. Artinya nukleus itu sel saraf yang dari otak langsung tetapi menjadi saraf tepi yang disebut nervus 3 itu nervus oculomotoris, dan keempat itu trochlearis yang berfungsi untuk mata. Oke, berikutnya ada mesencephalon. Ini terdiri dari corpora quadrigemina, merupakan dua pasang massa yang terletak dalam tectum midbrain. Yang atas berhubungan dengan refleks pupil terhadap sinar, yang bawah berhubungan dengan refleks pendengaran. Jadi di sini ada bagian yang bisa mengatur refleks pupil, ya. Jadi kalau Anda disinari pada mata akan merem atau terbelalak, ya, itu diatur dari mesencephalon. Sedangkan berikutnya yaitu pedunculus cerebri terletak di depan corpora quadrigemina sebagai tempat jalannya saraf yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pedunculus cerebri, pedunculus cerebralis berfungsi sebagai serabut ascendens dan descendens dari dan ke medula spinalis dengan otak besar. Sedangkan di bagian pendulus cerebralis superior sebagai jembatan antara cerebellum dengan midbrain. Sedangkan bagian medialis merupakan jembatan
antara cerebellum dengan pons, kemudian bagian inferior sebagai jembatan antara cerebellum dengan medulla oblongata. Jadi masing-masing pedunculus cerebri tadi superior, medialis, dan inferior mempunyai hubungan yang berbeda. Yang atas berhubungan dengan midbrain, yang medial berhubungan dengan pons, yang inferior berhubungan dengan medulla oblongata. Oke, berikutnya pons Farolli. Ini terletak di antara midbrain dengan medulla oblongata, membentuk jembatan antara cerebellum bagian dextra dan bagian sinistra. Jadi bagian kiri dan kanan dihubungkan oleh pons Farolli. Di sini terdapat nukleus nervus 5, 6, 7, 8. Ya. Yang 5, 6 itu untuk penglihatan, yang 8 untuk pendengaran, yang 7 ini fasialis. Ini yang penting bagi fisioterapi nanti karena kasus-kasus nervus fasialis yang mengalami kelayuan, tidak bisa berfungsi, itu separuh daripada wajah, otot-ototnya tidak bisa berfungsi, jadi orang tidak bisa berkumur, orang tidak bisa bersiul, ya, berbicaranya juga susah, ya, tidak bisa menutup mata dengan baik, itu karena kelayuan atau putusnya nervus fasialis. Ini nanti akan lebih banyak dibahas pada semester berikutnya pada neurologi. Oke, berikutnya medulla oblongata. Jadi di sini medulla oblongata itu merupakan bagian terbawah dari trunkus cerebri, merupakan tempat persilangan serabut-serabut ascendens dan descendens dari medulla spinalis. Jadi maksudnya di sini serabut dari otak ke medulla spinalis, dari bagian kanan otak ke bagian kiri, sedangkan bagian kiri menyilang ke bagian kanan dari tubuh. Makanya kalau ada kelainan dari stroke, itu kalau rusak kiri yang terlihat adalah anggota kanan tidak bisa berfungsi, atau sebaliknya pada bagian kanan tungkai dan lengan yang bagian kiri yang mengalami gangguan. Juga ada tempat-tempat vital yang berfungsi untuk respirasi, ritme jantung, dan sistem saraf otonom. Ini terutama nervus vagus atau nervus ke-10. Ini sangat mempengaruhi terhadap fungsi daripada respirasi dan ritme jantung, serta saraf otonom yang mengurusi misalkan pada usus, perut, sedangkan yang lainnya untuk lidah, ya, esophageus untuk taring, laring, kemudian pada lidah dan sebagainya itu disarafi oleh saraf yang lain. Jadi kelainan nervus vagus, orang bisa meninggal karena jantung, paru-paru tidak bisa berfungsi. Berikutnya
hipofise. Ini merupakan sebuah kelenjar sebesar kacang kapri terletak dalam sela tursika. Berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada seluruh kelenjar endokrin pada seluruh tubuh. Di sini juga terdapat produksi hormon. Dari lobus anterior merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seksual. Ya, jadi hormon yang mengatur seksual. Kemudian dari lobus posterior sebagai pengatur distribusi air di dalam badan. Ya, jadi selain ada hormon, bagian anterior, lobus anterior dan lobus posterior berbeda fungsinya. Kemudian kelenjar endokrin dari seluruh tubuh itu diurusi oleh hipofise. Oke, berikutnya medula spinalis. Jadi seperti Anda lihat di bagian gambar, ini mulai dari servikal pertama sampai kepada lumbal 1 atau 2. Jadi terletak di dalam kanalis vertebralis dari foramen occipitalomagnum sampai setinggi vertebral lumbal 1 atau 2. Dari vertebral lumbal 1, 2 sampai ke bawah disebut dengan filum terminalis, terisi hanya oleh serabut saraf perifer yang pusatnya pada medula spinalisnya berada di sebelah atasnya. Jadi pada sakral itu ada filum terminalis yang keluar dari antara sakral 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pusat di sini hanya serabutnya saja, sedangkan pusatnya tetap di vertebra lumbal 1 sampai 2 itu yang paling bawah. Jadi nanti dari situ keluar saraf-saraf yang nanti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya lagi. Ada saraf yang menyarapi lengan atas, ada badan, ya, perut, kemudian otot-otot di tungkai, ya. Nanti kita bicarakan kemudian. Berikutnya, ini bagian medula dari medula spinalis. Ini kalau kita lihat ada white matter dan gray matter. Yang pada gray matter itu merupakan cabang dari nervus dari medula spinalis. Kemudian yang biru itu sensoris, ya, itu dorsal dan ventral root. Yang dorsal itu saraf sensoris, yang anterior itu saraf motoris atau kadang disebut dengan anterior horn cell, atau yang belakang posterior horn cell. Jadi tanduk bagian belakang dan tanduk bagian depan, kemudian ke samping menyatu menjadi satu bagian daripada saraf. Oke, berikutnya. Nah, ini gambar lebih jauh lagi, yaitu lebih terlihat nanti kalau sudah dari belakang dan depan menyatu
menjadi spinal nerve. Kemudian kalau ke luar, dia akan menuju ke skelet muscle atau otot-otot skelet atau otot pada gerakan, ya, untuk lengan, untuk kaki dan sebagainya. Juga termasuk di sini dari kulit ada laporan dimasukkan melalui yang merah itu, kemudian reaksi dari itu dipertimbangkan ke otak, kemudian otot diperintahkan untuk bergerak. Jadi kalau lengan Anda kena puntung rokok atau kaki, ya, puntung rokok, menginjak puntung rokok, kemudian dilaporkan ke otak, itu disadari, oh itu panas dari puntung rokok. Tapi juga ada yang gerak refleks, tidak terpikir apa dulu, tapi digerakkan lebih dahulu. Ini jadi langsung dari merah ke yang hijau biru ini. Tanpa dipertimbangkan, tapi setelah informasi itu ke otak, disadari, oh itu ada panas dari puntung rokok, misalnya seperti itu. Oke, berikutnya. Sudah habis. Kalau sudah habis, silakan kalau memang ada pertanyaan. Kalau perlu saya ingatkan, tugasnya minggu depan harus sudah dikumpulkan, dan kalau ada waktu nanti presentasi kelompok-kelompoknya. Jadi Anda siap-siap setiap kelompok untuk bisa presentasi pada pertemuan ke-8. Ini menjadi nilai tugas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.